Selamat malam para pemirsa, berjumpa lagi dalam acara Hotman Paris Show. Belakangan ini kita diresahkan oleh isu tentang adanya kartel kremasi yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19. Mereka memasang tarif yang fantastik untuk proses kremasi jenazah COVID-19. Maka dari itu, tema kita pada malam ini adalah viral kartel kremasi 80 juta. Baik, ini kan emang lagi heboh banget nih Bang. Di beberapa podcast juga udah sempat dibahas ya bagaimana ini mengkremasi sampai harganya bisa berkali lipat. Dan kalau nggak salah di Instagram Abang juga mengangkat mengenai penguburan, mengenai kremasi yang harganya sekarang berlipat ganda dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Betul ya? Sempat ngepost Abang ya? Tapi kamu lihat saya atau lihat aspri saya sih? Siapa ini si Abang? Coba lihat tuh, coba lihat. Coba mutar dulu. Putar. Lagi-lagi ini adalah cewek-cewek dari Hotman Agency ya. Sekarang Hotman punya agency ya. Kenapa ini ditonjolkan? Ini adalah salah satu cara menambah imun. Ya. Lihat tuh. Oke, namanya Kar. Namanya siapa sayang? Catherine, Kak. Catherine. Foto model. Oke. Kamu seorang model. Oke. Dipanggil abang ke sini. Udah lama kenal sama Bang Hotman? Udah lama, udah kayak abang sendiri. Udah kayak abang sendiri? Jangan kayak abang sendiri, jangan. Kalau kayak abang sendiri nggak dapat apa-apa ntar. Ya, Ketemu di mana kalau boleh tahu? Ada. Oke, silakan. Oke, silakan duduk. Pantesan ya, itu adalah salah satu kunci kenapa Hotman Paris sampai saat ini belum kena COVID-19 ya. Baik, sebelumnya pemirsa, kenapa heboh banget nih? Karena banyak banget yang membicarakan mengenai masalah kartel kremasi ini. Sampai kata 80 juta, 70 juta, walaupun tadinya harganya jauh daripada itu ya Bang. Seperti apa? Pemirsa penasaran? Kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Masyarakat kembali diingatkan mengenai kartel kremasi jenazah sebesar 80 juta yang menghebohkan jagat maya hingga menjadi perbincangan publik. Sangat disayangkan, di tengah melonjaknya kasus pandemi COVID-19, tarif kremasi jenazah pasien COVID juga ikut melonjak. Salah satu korban, seorang pria bernama Martin yang diduga korban pemerasan kartel kremasi, mengaku jika ada oknum yang mematok tarif hingga 80 juta rupiah saat mengurus proses kremasi sang ibunda. Biaya 80 juta rupiah meliputi peti jenazah seharga 25 juta rupiah, transport 7,5 juta, pemulasaraan 7,5 juta, dan kremasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebesar 45 juta rupiah. Biaya yang sangat besar ini ternyata juga dialami oleh beberapa korban yang mengaku juga membayar biaya kremasi dengan harga selangit. Menurut keterangan pengurus krematorium, mengatakan bahwa harga paket kremasi sebenarnya hanya 2,5 juta rupiah, serta tambahan beberapa ratus ribu rupiah untuk penyediaan alat pelindung diri dan disinfektan. Bahkan menurut keterangan pengurus krematorium lain, biaya kremasi normal seharusnya kisaran 7 juta rupiah saja. Namun sebenarnya bagaimana kelanjutan kasus kartel kremasi tersebut? Mari kita saksikan di Hotman Paris Show. Baik, ini sudah menjadi isu nasional ya. Sampai tadi sudah saya sampaikan seorang Hotman Paris sendiri juga sudah begitu concern dan mengangkat ini di sosial medianya. Nah kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang anggota keluarga dari korban kartel kremasi, yaitu ada Ko Jeffrey. Ko Jeffrey, selamat malam. Ya, selamat malam Kak Melani. Oke, sebelum abang ngobrol ya, kalau boleh tahu menjadi korban kartel berapa orang keluarga yang mohon maaf meninggal akibat COVID-19? Kalau dari keluarga aku sendiri, papa, kakek, nenek, dan om saya. 4 orang? 4 orang, Bang. Itu satu rumah? Satu rumah. Satu rumah? Satu rumah. Jadi 4 orang satu rumah? Betul. Itu sumbernya dari mana tuh? Kalau soal sumber dari mana, kita juga kan kurang bukan tahu pakarnya ya, Bang. Ya. Tapi artinya sudah menjadi klaster keluarga ya? Ya betul. Ini 4 orang ini keluarga kamu meninggal semua akibat COVID? Ya betul. Jadi kalau cuma om doang, satu om nggak COVID. Om tapi nggak karena dia jagain orang tua, ya jadi kecapean. Ya betul. Oke, silakan. Dan 4 orang ini semuanya dikremasi? Empatnya dikremasi. Oke, simpel aja. Yang kakek yang paling mahal berapa bayarnya? Kakek Berapa duit? 100-an. Kakek 100 juta untuk Ya. kremasi. Ya. Terus? Papa aku bayar kurang lebih 80 juta. 80 juta. Ya. Terus? Nenek itu sekitar 80-an juga.
80 juta, 160 juta. Ya. Terus Terakhir Om baru ya kurang lebih 80-an, 90-an juga. hampir berapa itu? Hampir 360 juta lebih. Ya, hampir 400. Oke. 400 juta lebih luar Ya, biasa. 4 orang. Begitu meninggal di rumah sakit, bagaimana prosesnya kok bisa ketemu sama orang kremasi ini? Ada calonnya, kan saya udah pernah bilang di IG saya, Ya. seperti burung kondor di hutan-hutan itu kan nunggu mayat baru dia turun. Apakah benar bahwa sudah pada nunggu di lobi rumah sakit menunggu ada mayat gitu? Untuk paling kalau kayak calo-calonya mungkin ada beberapa yang nunggu, tapi karena kondisinya nggak tahu gimana kan dia nawarin. Habis itu Kamu ketemu di lobi atau di mana? aku ketemu kalau dari aku sendiri yang urusin papa itu dari Google, tapi kalau sisanya itu udah ketemu di lobby. Kayak Orangnya udah pada nunggu di lobi. betul. Agen-agen ini. Ya betul. Oke, terus? Kau nggak nawar atau gimana? Nggak boleh? Kalau dari adat kita sendiri itu mungkin kayaknya nggak boleh nawar ya Bang. Soalnya saya juga kan orang awam soal kremasi. Tapi ketika dia kasih harga, ya udah kita juga mungkin ya karena kita sanggup ya untuk orang tua kita ya kita lakuin yang terbaik buat mereka lah. Ya orang akan membayar apapun pada saat hari terakhir untuk Orang tua. memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Ya. Yang Anda tahu dulu kremasi itu berapa harga? Harga normalnya sebelum ada pandemi berapa kok? Ada yang bilang 7 atau 9 juta. Dulu kalau aku sendiri pun nggak pernah dengar Kak Melani, Bang Hotman juga. Tapi ada yang bilang itu over banget kemahalan. Tapi setelah proses kremasi selesai, sudah jadi abu, sudah taruh di rumah abu, baru kita tahu itu mahal. Oh, Sedangkan kita nggak tahu sama sekali. Iya. Terus saya jadi pada pikir, saat itu kau hanya mikirin yang penting kamu memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua kamu. betul, No matter how much the cost, apa boleh buat. betul. Ya. Itulah yang dimanfaatkan oleh para lembaga kremasi ini. Makanya di Instagram saya mengatakan ini bisa kena dugaan pasal 368 KUH pidana, yaitu dugaan pemerasan. Oh jadi bisa ada pasalnya Ya, juga Bang? karena contoh kasus pemerasan ya. Oke, Misalnya kau bilang ke saya, ya. kalau kamu tidak kasih duit 500 juta, kamu akan bocorkan video selingkuh kamu dengan dia. Kenapa sama dia sih? Oke. Itu bisa kena? Berarti kan saya nggak ada pilihan lain. Oke, Saya bayar. terpaksa bayar kamu daripada saya malu anak istri saya. Ya, Artinya apa? saya terpaksa menyerahkan karena tidak ada pilihan lain. oke. Sama dengan, ini lebih parah lagi. Ya. Kalau cuma selingkuh, gue nggak peduli. Ya, Tapi kalau bayar orang tua saya di depan saya, betul. berapapun akan saya bayar. Oke. Nah itu yang oleh Ada Mabes pasalnya ya? Ya. Pasal berapa tadi kalau boleh diulang? 368 KUH pidana, Pasalnya mengenai pemerasan. perasan. Ya, Ya, baik. boleh tahu nggak dari 4 orang ini lembaga kremasi mana aja? Pertama mana? Satunya itu ada di daerah Bandung. Di Bandung. Nama yang kremasinya apa? Yang orang tua kamu yang di sana dikremasi siapa? Yang di Bandung itu kakek, nenek. Kalau papa di Kerawang, kalau om di Bandung juga. Begitu ya. Ya. Oke. Sorry, ini resmi legal atau tidak? Kalau Nggak tahu juga sih Kalau kali aku ya. sih sebenarnya tahu legal apa enggak kan kita bukan porsi kita juga kan Kamelani ya. Tapi kita taunya ketika kita udah lakuin itu bisa kremasi hari itu juga. Ya sudahlah, karena kalau menurut adat kita kan jenazah nggak boleh terlalu lama di ruang jenazah. Nah, Jadi kita makanya harus saya bilang- semakin cepat itu ya semakin bagus. Makanya saya bilang masalah yang dihadapi oleh para korban ini Ya, jauh lebih berat, kejam dari pemerasan biasa. betul. Kalau pemerasan biasa itu masih biasa, masih orang bisa menolak gitu loh. Ya, Tapi kalau mayat orang tua kamu di depan kamu tidak peduli gara-gara duit 80 juta, ya nggak? Betul. ya. Makanya saya bilang sama Mabes Polri, dan saya dihubungi oleh Mabes Polri, Oh, Bang dihubungi? dihubungi. Karena yang kedua memviralkan ini di Instagram adalah saya langsung dihubungi pimpinan Polri, dan akhirnya sudah mulai disidik sekarang ini. Bagus, karena kenapa? Karena menurut aku ini benar-benar tindakan yang sangat luar biasa di luar dari kemanusiaan ya Bang. Ini orang-orang lagi pandemi, kayak Ko Jeffrey kehilangan 4 orang anggota keluarganya, masih dihajar, disikat dengan harga yang gila-gilaan. Ya mungkin kalau naik untung sedikit-sedikit oke lah. Tapi kalau sampai berlipat ganda di atas duka orang lain, itu sih benar-benar, aduh nggak ada humanisnya sama sekali sih. Jadi bagus banget kalau Abang udah bisa menyusut, memviralkan, plus bisa diusut juga sama kepolisian ya Bang ya. Ya, Oke, boleh tahu nggak rinciannya tuh apa aja? Kalau rinciannya cuma yang kita tahu kayak proses Kremasi, peti, peti, rumah duka,
alat sembayang ya. Alat sembayang. Kayak gitu udah. Sisanya mungkin kayak buat baca doa juga kita sendiri, kita cari sendiri. Itu semua di luar biaya dari yang Kok bisa ada istilah rumah duka? Berapa hari nunggu di rumah duka? Soal berapa harinya itu nggak tentu bang. Kadang katanya ada nunggu kremasi 1 hari, tahu-taunya bisa jadi 2 hari juga, atau yang 3 hari, tahu-tahu bisa jadi 2 hari juga. Kan nggak boleh sebenarnya korban kopi itu lebih dari 1 hari. Betul, karena aku juga bingung ya bang ya. Makanya aku bilang jangan terlalu lama, tapi malah dapatnya antriannya hari kedua dan ditahan di rumah duka Ya, juga. kok nggak mau ya, you have Ya. no choice ya. Baik. Oke, apa pesan yang lo pengen sampein Jeff? Ya mungkin lo share juga di di YouTube kamu, Ya. tapi di Hotman Paris Show ini mudah-mudahan kamu bisa menyuarakan juga. Silakan. Kalau dari pesan aku sendiri sih janganlah kita sesama kayak warga Indonesia juga, kita sama-sama saudara. Ya, Lagi masa-masa pandemi seperti ini itu hampir semuanya jadi korban. betul. Jeffrey korban 4 Ya. keluarganya meninggal kali 80 juta berarti hampir 320 juta lebih ya. Ya. Karena Kebeli- ada juga yang 100 juta. Kebeli 1 mobil tuh ya bang? 1 mobil kebeli dong, ya kan? Baik, mudah-mudahan message di Hotman Paris Show malam hari ini nih sampai kepada pemirsa yang saat ini mungkin sedang kehilangan juga sama seperti Jeffrey, sanak saudaranya akibat COVID-19. Mudah-mudahan ada tindak lanjut yang tepat ya. Nah pemirsa kali ini kita kedatangan seseorang yang spesial juga. Beliau ini adalah seorang pengusaha sekaligus pemilik salah satu krematorium yang ada di Jakarta. Kemarin kalau nggak salah aku sempat dengar di podcast bang, dia katanya nih kita konfirmasi ya, memberikan tanahnya ini untuk masyarakat kremasi dengan harga yang sangat-sangat jauh dari yang ada di pasaran. Sama-sama di Hotman Paris Show, ini dia Bapak Yusuf Hamka. Selamat, Pak. Oke, silakan Abang. Bapak Yusuf Hamka, Siap, pahlawan. bukan rakyat biasa. Oh rakyat biasa, tapi belakangan ini termasuk pahlawan para keluarga yang keluarganya hendak dikremasi harus membayar yang sangat besar. Dan Anda salah satu yang mulai pertama kali angkat bicara, benar ya? Ya, terus Bapak yang memulai ditambah lagi dengan Hotman Paris, begitu gimana Pak? Jadi gini, Pak Yusuf Hamka, tahan dulu. Kita akan punya satu segmen penuh ngobrol bersama dengan Pak Yusuf Hamka. Anda penasaran? Jangan kemana-mana. Tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman.